Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Utara tidak luput dari pemeriksaan BPK. Dinas Pelabuhan Kelautan dan Perikanan Sulawesi Utara terus melakukan pembenahan, seperti pekerjaan dermaga yang sudah rusak dan tidak bisa digunakan lagi yang dibangun sejak tahun 2015 hingga 2016. Kini Dinas Kelautan dan Perikanan telah membangun dermaga dari tahun 2021 kemarin. Kepada MMC TV, Kadis Kelautan dan Perikanan Timika Adam menyampaikan bahwa setiap tahun pekerjaan dari BP Tumumpa diperiksa oleh BPK. Hal ini menurutnya tidak pernah lepas dari pemeriksaan BPK, karena pekerjaan ini adalah pekerjaan yang paling dekat lokasinya. Dan untuk tahun ini, pemeriksaan sudah sementara dilakukan. Dan untuk on the spot lapangan sudah diperiksa BPK. Malahan menurutnya, Dinas Kelautan dan Perikanan adalah OPD pertama yang diperiksa BPK, dan saat ini pihaknya lagi menunggu hasil. Menurutnya, memang ada beberapa pekerjaan yang kurang, tapi dari mereka akan segera melakukan pembenahan dan akan ditindaklanjuti oleh pihak ketiga. Dan seperti sekarang, ada pembenahan yang dilakukan karena kerusakan yang terjadi akibat bencana alam yaitu ombak yang besar pada Desember yang lalu. Ia pun menambahkan, untuk gedung-gedung sekitar jembatan disewakan ke pengelola jalan. Ruangan yang kosong disewakan menjadi tempat administrasi dan untuk para pekerja. Jadi gedung yang belum dimanfaatkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan disewakan dalam jangka waktu yang pendek dengan dasar PAD yaitu Perda Retribusi. Pekerjaan yang rusak itu pekerjaan dari 2000-an, tahun 2016, 2015, 16. Sedangkan untuk pekerjaan yang 2021 itu masih tegak berdiri di sana, dan itu pun setiap tahun pekerjaan yang ada di BP Tumumpa itu diperiksa oleh BPK. Tidak pernah kita luput dari BPK karena ini pekerjaan paling dekat, pekerjaan dari Dinas Kelautan Perikanan yang paling terdekat. Jadi gampang sekali pemeriksa ke sana. Nah, jadi untuk tahun ini pemeriksaan sudah sementara dilakukan dan kita sudah untuk on the spot lapangan dari tim BPK sudah. Malahan kita Dinas Kelautan Perikanan OPD pertama yang BPK turun ke lokasi untuk pengecekan kegiatan, dan memang saat ini kami lagi menunggu hasil pemeriksaan dari BPK, dan kami kemarin sudah rapatkan memang ada beberapa yang kurang dan itu akan segera ditindaklanjuti oleh pihak ketiga. Jadi kalau misalnya ada TGR harus segera dibayar oleh pihak ketiga. Kalau untuk sementara sekarang ada pembenahan itu karena kemarin ombak yang kencang pada tanggal berapa itu Ami? 7 Desember. Yang bencana yang cukup besar di Kota Manado. Kalau kita lihat kemarin video-video yang ramai beredar di Mantos dan di Kompleks Mega Mall juga itu dermaga sama hampir semua rusak. Tempat pariwisata itu ada juga yang di Jangkar situ kan itu. Semua di situ tempat pendaratan yang dibikin itu rusak semua. Ini karena memang bencana yang kita terima kemarin itu ombak angin kencang cukup besar, ombak sekitar 4 meter naik lewat pengaman kita itu. Jadi itu memang ada beberapa titik yang terlepas, tetapi itu masih tanggung jawab dari pelaksana pekerjaan. Oleh karena itu saat ini lagi pembenahan dan itu memang menjadi catatan dari pemeriksa bahwa kerusakan yang ada itu harus dibenahi oleh pelaksana pekerjaan karena memang untuk masa pemeliharaan 180 hari kalender itu harus dibenahi. Dalam waktu itu tidak dibenahi itu kami kenakan denda. Ada di sekitar jembatan karena memang saat ini tidak bisa kita gunakan karena sangat membahayakan karena masih ada pekerjaan jembatan. Jadi memang untuk sementara gedung-gedung di situ kita masih kasih ke pelaksana jalan karena kebetulan mereka memohon ke kami kalau ada ruangan kosong bisa mereka manfaatkan untuk kantor administrasi dan juga beberapa pekerja. Oleh karena itu jadi ada beberapa gedung kita yang belum kami manfaatkan, itu kami kasih disewakan karena hanya dalam waktu pendek. Jadi kita sewakan. Kalau misalnya dalam waktu panjang itu KSO namanya, kerjasama operasional atau kerjasama pemanfaatan. Tapi karena ini cuma dalam jangka waktu pendek, hanya masa kerja
pembangunan. Jadi itu kita sewakan dengan dasar PAD kita. Itu ada perda retribusi kita. Jadi sewa gedung itu pakai dasar perda retribusi. Jadi bukan sewa dengan sewa ilegal, tapi sewa secara legal, dan itu mereka setor ke PAD. Kami tidak menerima uang cash, tapi kami hanya minta setoran ke mereka, dan itu mereka kasih ke kita sudah dalam bentuk setoran. Jadi setor resmi ke PAD. Dibayar per bulan Bu atau? Dibayar per bulan. Per bulan berapa itu khusus yang disewakan? Itu ada hitung-hitungannya. Berapa panjang kali lebarnya berapa, gedungnya berapa. Jadi itu ada dasar perhitungan itu dari Perda. Dari Manado, Foni Raranta mengabarkan untuk MNC TV.